Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia-Nya kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa, sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman penerbitan 1A yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas penerbitan 1A. Saya ditemani oleh rekan saya yakni bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antardua Afgani dari kelas penerbitan 1A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang mewujudkan masyarakat madani. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, simak baik-baik ya. Mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Menurut PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak yang bertanggung jawab manusia. Nurholis Majid, masyarakat madani merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah. Sedangkan menurut WJS Purwadarminto, masyarakat madani berarti masyarakat kota, akan tetapi masyarakat madani di sini tidak asal masyarakat perkotaan, tetapi memiliki sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu berperadaban. Unsur-unsur masyarakat madani terdiri dari wilayah publik yang luas, demokrasi, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Sedangkan pilar penegak masyarakat madani diantaranya LSM, supremasi hukum, pers credit using, perguruan tinggi, dan partai politik. Syarat masyarakat madani yaitu basic need, berkembangnya hukum kapital dan sosial kapital, tidak ada diskriminasi, adanya hak kemampuan, kesempatan, adanya persatuan antar kelompok, terselenggaranya sistem pemerintah, adanya jaminan kepastian dan kepercayaan. Apa masyarakat madani itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hakikat manusia mempunyai kesamaan, yaitu karena kemanusiaannya. Di dalam kesamaan manusia itu memungkinkan lahirnya budayaan. Dari situlah manusia dapat hidup mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang membangun kehidupannya melalui kerjasama sesama manusia lain. Dalam bahasa Arab, konsep madani dikenal dengan istilah al-mujtamah al-madani. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan. Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Cicero yang memulai menggunakan istilah sosial sipil. Dalam filsafat politiknya yang berarti komunitas politik yang beradab dan di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut al-khair. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamadun.
Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Karena asal kata madani juga terkait dengan din. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan wa dinan. Ya, kemudian di antara sifatnya madaniyan. Jadi madani itu masyarakat madani, masyarakat yang dekat dengan Allah. Dari kedekatan itu ada kedamaian, dari kedekatan ada kebahagiaan. Yang dekat dengan Allah ada kesuksesan, yang dekat dengan Allah ada kemajuan. Karena Allah pemilik ilmu, pemilik peradaban, pemilik segalanya. Maka disebut masyarakat madani kalau sudah mendapatkan nilai-nilai itu. Sifat kotanya disebut dengan Madinah. Makanya saat dulu merdeka, diwujudkan kemudian dasar-dasar negara, dibuatlah Piagam Jakarta, mengambil referensi kepada Piagam Madinah. Jelas ya? Baik. Berkenaan dengan pengertian masyarakat madani atau civil society, beberapa ahli saling mengemukakan pandangannya yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Hikam Supriyatna berpendapat bahwa civil society secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan pada umumnya. Gallner Supriyatna menunjuk konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk menunjuk pengimbangi negara. Victor Perez Diaz menyatakan bahwa civil society lebih menekankan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menopang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara umum masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Untuk mewujudkan cita-cita ke arah masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diperlukan berbagai persyarat sebagaimana diungkapkan oleh Hang Sung-jun. 1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. 2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik. 3. Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. 4. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi. Masyarakat madani sebagai sebuah tantangan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Menurut A.S. Hikam, ada 4 ciri utama dari masyarakat madani, yaitu sebagai berikut. 1. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. 2. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. 3. Kemandirian yang cukup tinggi dan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara. 4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Sementara itu, Nurholis Majid dalam sudut pandang lain mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut. 1. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan. 2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestisi.
seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. 3. Keterbukaan. 4. Partisipasi seluruh anggota masyarakat. 5. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. Sedangkan Hidayat Syarif berpandangan bahwa masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasialis, memiliki cita-cita dan harapan masa depan. 2. Masyarakat yang demokratis, beradab, menghargai perbedaan pendapat. 3. Masyarakat menghargai hak asasi manusia atau HAM. 4. Masyarakat yang tertib dan sadar hukum direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. 5. Masyarakat memiliki kepercayaan diri dan kemandirian. 6. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lainnya dengan semangat kemanusiaan universal pluralisme. Masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah 1. Pluralistik atau keberagaman. 2. Sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. 3. Toleransi yang tinggi. Dan 4. Memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaban masyarakat madani dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain muncul kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Pada masa demokrasi, terpimpin politik didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicerugai sebagai kontra-revolusi. Sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat. Melalui era reformasi, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tahun 1945, yaitu pembangunan masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani ala Indonesia yang merupakan visi dari pergerakan reformasi dan juga visi dari reformasi sistem pendidikan nasional. Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini. Sudah tentu perwujudan masyarakat kehidupan yang demokratis untuk setiap bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu di samping ciri-ciri universal. Salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat Indonesia ialah kebinekaan dari bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, unsur kebinekaan itu cenderung dikesampingkan dan menekankan sifat kesatuan bangsa. Padahal justru dalam kebinekaan itulah terletak kekuatan dari persatuan bangsa Indonesia. Orde Baru telah menghilangkan kekuatan kebinekaan itu dan mencoba menyusun sesuatu masyarakat yang uniform. Sebagai terciptalah suatu unsur kekuasaan yang sangat sentralistik dan biokratik. Hal ini justru telah mengakibatkan disintegrasi bangsa kita karena dalam usaha menekankan persatuan yang mengesampingkan peradaban melalui cara representatif berakibat mematikan inisiatif dari kebangsaan berpikir serta bertindak. Robotik. Di dalam perbangunan bangsa, cita-cita reformasi yang diinginkan ialah mengakui adanya kebinekaan sebagai modal utama bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang menghargai akan peradaban sebagai kekuatan bangsa
dan sebagai identitas bangsa Indonesia yang secara kultural sangat kaya dan bervariasi. Seperti yang telah dikemukakan bahwa cita-cita membentuk masyarakat madani harus menjadi cita-cita yang serius bagi bangsa Indonesia sejalan dengan berkembangnya kehidupan berdemokrasi. Bahkan ide masyarakat madani telah mulai dikembangkan sejak zaman Yunani klasik sebagai ahli pikir Cicero. Setelah Nah, teman-teman, setelah mencermati berbagai ciri masyarakat madani, maka tampak dengan jelas bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak dan tanggung jawab manusia. Melihat keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka ada beberapa prinsip khas yang perlu kita perhatikan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut ialah: yang pertama, kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Yang kedua, pentingnya adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh filosof Isaiah Berlin, yang diperlukan di dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang penting di dalam masyarakat yang bineka ialah adanya saling pengertian. Konflik nilai-nilai merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai-nilai tidak selalu berarti hancurnya suatu kehidupan bersama. Dalam masyarakat demokratis, konflik nilai akan memperkaya horizon pandangan dari setiap anggota. Yang ketiga, berkaitan dengan kedua ciri khas tadi ialah toleransi yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat madani Indonesia bukanlah masyarakat yang terbentuk atau dibentuk melalui proses indoktrinasi, tetapi pengetahuan akan kebinekaan dan penghayatan terhadap adanya kebinekaan tersebut sebagai unsur penting dalam pembangunan kebudayaan nasional. Yang keempat, akhirnya untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antara sesama anggota masyarakat pasti tidak dapat diwujudkan. Nah, teman-teman, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dikatakan telah berhasil mencapai kehidupan madani apabila di dalamnya telah memiliki: yang pertama, keimanan dan ketakwaan yang kokoh; yang kedua, berpendidikan maksimal atau berkualitas; yang ketiga, kembali menjadi insan Pancasilais; yang keempat, memiliki cita-cita atau komitmen dan harapan serta kolektif untuk setara dengan negara-negara maju. Yang kelima, memiliki kepercayaan diri untuk bersaing. Yang keenam, loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia, bukan terhadap partai politik saja. Pendidikan Islam dalam membangun masyarakat madani. Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dewasa di sini dimaksudkan adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Konsep pendidikan yang telah ditawarkan dalam masyarakat madani adalah pendidikan yang idealistik, yaitu suatu konsep pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik yang berdasarkan pada budaya yang kuat. Mastuhu 1999-132. Berikut konsep-konsep pendidikan Islam dalam pembangunan masyarakat madani. Yang pertama, konsep pendidikan integralistik,
yaitu pendidikan yang diorientasikan pada komponen kehidupan melalui orientasi robaniyah ketuhanan, insaniyah kemanusiaan, dan alamiah, sebagai sesuatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai pribadi jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial yang akan menghasilkan manusia yang memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, konsep pendidikan humanistik, yaitu pendidikan yang berorientasi dengan memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup yang harus mampu melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Posisi pendidikan dapat menghasilkan manusia yang manusiawi, mengembangkan dan membentuk manusia yang berpikir, berasa, dan berkemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Yang ketiga, konsep pendidikan pragmatik, yaitu pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan dan mengembangkan hidupnya dan peka terhadap masalah sosial kemanusiaan. Yang keempat, pendidikan yang berakar dari budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar sejarah baik secara kemanusiaan umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, dan percaya pada diri sendiri. Masyarakat Madani dalam isyarat Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, walaupun semua itu memerlukan upaya penafsiran dan pengembangan pemikiran. Ada beberapa term yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal, antara lain ummatan wahidah, ummatan wasaton, khairu ummah, dan baldatun thayyibun. Berikut ini arti dari masing-masing istilah tersebut. Ummatan wahidah terdiri dari dua kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat. Sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 213. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dalam ayat tersebut, secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Ummatan wasaton, istilah lain yang juga mengandung makna masyarakat ideal,
Istilah ini antara lain terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasaton, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Quraish Shihab 1999 halaman 328 mengemukakan bahwa mulanya kata wasot berarti segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim, yang mencontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Kedermawanan merupakan pertengahan antara boros dan kikir. Sedangkan Al-Alusi 1/158 berpendapat bahwa wasaton maksudnya umat pilihan dan seimbang. Yusuf Al-Qardawi 2010 memberikan tafsir lebih lengkap dengan mengatakan bahwa wasaton maksudnya umat pertengahan antara material dan spiritual, ideal dan realitas, individual dan sosial. Khairu ummah yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal yang disebut dalam Al-Quran, yakni dalam Al-Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik. Predikat tersebut tidak begitu saja didapat. Ada sejumlah sifat yang harus mereka miliki untuk meraihnya. Apabila sifat-sifat itu ditinggalkan, predikat itu pun lepas dari mereka, yaitu yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tantangan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani merupakan suatu kondisi yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat di negara Indonesia. Karena itu, tantangan yang harus mampu dilakukan oleh seluruh masyarakat supaya tercapai kehidupan madani adalah: yang pertama, sikap demokratis. Mengembangkan sikap demokratis bukan hanya mengenai pembentukan individu yang mempunyai harga diri, yang berbudaya, yang memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang bineka, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis tersebut perlu didukung oleh suatu sistem yang juga mengembangkan sikap demokratis. Yang kedua, sikap toleran.
Wajah budaya Indonesia yang bineka menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleran tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat, sehingga terbentuk suatu masyarakat yang kompak tapi beragam, sehingga kaya akan ide-ide baru. Yang ketiga, saling pengertian. Di dalam suatu masyarakat demokratis, perbedaan pendapat justru merupakan suatu hikmah untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai horizon yang luas dan kaya. Untuk keperluan tersebut, diperlukan pengetahuan dan penghayatan mengenai kebinekaan tersebut. Yang keempat, berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa. Masyarakat Indonesia yang bineka dengan beragam nilai-nilai budayanya, namun merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman. Manusia yang beriman adalah manusia yang berakhlak tinggi. Oleh karena semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Keragaman agama yang hidup dan berkembang di Indonesia menuntut sikap toleransi dan saling pengertian setiap anggotanya. Yang kelima, manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Masyarakat Indonesia memasuki suatu kehidupan baru dalam milenium ketiga, yaitu masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi serta perdagangan bebas. Syarat terwujudnya masyarakat madani dan nilai-nilainya. Dalam masyarakat madani terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan sejak dini ke dalam diri setiap individu, yaitu yang pertama, toleransi, yakni sikap menghargai serta menghormati perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial, yakni sikap tidak membeda-bedakan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, demokrasi, yakni kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat berinteraksi dengan sekitarnya secara demokratis tanpa mempermasalahkan perbedaan sosial yang ada. Demokratis meliputi aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, penting juga bagi anggota masyarakat madani untuk mengerti sistem politik demokrasi. Yang keempat, pluralisme, yakni keberadaan masyarakat yang majemuk sehingga setiap individu harus memahami dan menyikapi perbedaan dengan sikap yang tulus. Maka dari itu, penerimaan dari setiap individu terhadap perbedaan sosial adalah salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia. Kesimpulan, masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu cara kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sikap kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: yang pertama, pluralistik atau keberagaman. Yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, toleransi yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki sanksi moral. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. Yang kedua, LSM dan partai politik muncul berbagai jamur yang tumbuh di musim penghujan, sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. 3. Pers semakin berkembang pesat dan semakin canggih, tetapi justru pesimisme masyarakat yang terjadi. Yang keempat, kaum cendekiawan semakin banyak, tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Yang kelima, kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia ke depan adalah: 1. Sikap demokratis. 2. Sikap toleran. 3. Saling pengertian. 4. Berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa. Yang kelima, berwawasan global.
Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.